Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu teori belajar kognitif. Nah, untuk lebih lanjutnya mengenai teori ini, mari kita simak video saya selengkapnya ya. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah, sebelum saya melanjutkan atau menjelaskan tentang teori belajar kognitif lebih dalam lagi, pertama-tama saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu nama saya, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang, maka jika ingin sayang maka kita harus kenalan terlebih dahulu. Nah, nama saya adalah Rizka Nurdiana. NIM saya itu ada 20030030002. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 20A dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan yang pertama ya teman. Pertama itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pembelajaran. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Jadi, belajar itu merupakan pemaknaan pengetahuan, sedangkan mengajar itu menggali makna. Jadi, proses pembelajaran adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam situasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, di mana suatu proses pembelajaran ini ada seorang murid dan juga ada seorang guru, di mana guru memberikan suatu pengetahuan yang baru kepada para peserta didik agar bisa mencapai tujuan tertentu. Apa tujuan tertentunya? Ini mendapatkan pengetahuan yang baru, mendapatkan wawasan yang baru yang diberikan kepada seorang peserta didik. Nah, kita masuk ke penjelasan selanjutnya ya teman-teman. Tadi kita sudah tahu ya pengertian pembelajaran itu apa. Sekarang kita ke teori kognitif. Apa itu teori belajar kognitif? Kira-kira apa ya teman-teman? Kita lanjut ya. Pengertian teori belajar kognitif. Jadi, teori kognitif ini merupakan teori belajar yang mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan, sehingga pengetahuan itu bisa bersifat non-objektif, temporer, serta selalu berubah. Jadi dalam teori ini lebih menekankan pada pemaknaan dalam belajar, sehingga belajar tidak hanya menghafal, tetapi yang lebih penting adalah seorang peserta didik harus menangkap makna dari proses belajar yang dia lakukan. Nah, jadi teori belajar kognitif ini merupakan sistem pembelajaran di mana seorang guru memberikan suatu pengetahuan kepada peserta didik dengan cara sebelum pembelajaran dimulai, biasanya guru itu memberikan suatu mereview pengetahuan yang dimiliki oleh siswa sebelum pembelajaran dimulai. Nah, dengan begitu guru bisa tahu sampai seberapa jauh tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh seorang peserta didiknya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ya selanjutnya. Bagaimana sistem belajar kognitif? Tadi kita sudah tahu pengertian kognitif itu apa. Sekarang bagaimana ya sistemnya? Nah, untuk itu kita simak selanjutnya. Ini dia, ada konsep dari belajar kognitif. Jadi teori ini pun mengenal konsep bahwa belajar ialah hasil interaksi yang terus-menerus antara individu dan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Pada teori kognitivisme ini, seorang peserta didik itu dilatih ya untuk berpikir secara cerdik
untuk menyelesaikan masalahnya. Peserta didik harus menggali pengetahuannya sendiri. Seperti yang sudah saya katakan tadi, guru memberikan pengetahuannya, maka di sini siswa tugasnya untuk menggali pengetahuan itu secara mandiri, tidak harus menunggu guru tersebut terus-menerus menjelaskan secara terus-menerus. Maka di sini telah terjadinya tugas seorang peserta didik untuk menggali pengetahuannya. Itu menggali pengetahuan itu bisa dari lingkungan sekitar. Nah, seperti itu ada proses asimilasi, ataupun penggabungan dari pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekitar. Contohnya seperti peserta didik melihat lingkungan sekitar, contohnya membuang sampah pada tempatnya, maka ini kan merupakan suatu pengetahuannya didapatkan dari lingkungan. Ini juga bagus untuk kita ambil dan kita asimilasikan terhadap pengetahuan juga, seperti itu ya kan. Kemudian kita sudah tahu konsepnya, kita sudah tahu pengertiannya, tapi bagaimana kita mengimplementasikan belajar kognitif pada peserta didik? Kira-kira bagaimana ya teman-teman? Yuk kita simak ya selanjutnya. Nah, ini ada beberapa faktor atau cara mendorong minat belajar pada peserta didik. Ini tujuannya untuk apa? Untuk mendorong ya minat dari peserta didik untuk belajar dengan teori kognitif, teori-teori yang sudah saya jelaskan tadi ya pengertiannya. Nah, ini ternyata ada 4 faktor teman-teman. Yang pertama ada faktor psikologis. Ini sangat potensial ya untuk mendukung keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Karena apa? Karena faktor psikologis ini merupakan faktor yang mendasar, merupakan sifat dan sikap yang dimiliki oleh murid atau peserta didik. Ini juga untuk memudahkan guru ya mengetahui latar belakang dari siswa tersebut. Yang kedua ini pemberian motivasi kompetensi kepada siswa agar mencapai kemandirian dalam hidupnya. Setelah guru mengetahui sifat dan juga sikap yang dimiliki oleh peserta didik, maka pemberian motivasi di sini sangat berguna untuk mencapai kemandirian dalam hidupnya, untuk mendorong minat belajarnya, seperti itu. Yang ketiga ada faktor hubungan yang harmonis antara guru dan siswa, dapat mendorong siswa untuk bersemangat belajar dan menyelesaikan tugas. Nah, kita sudah tahu sifatnya, kita juga sudah memberikan motivasi, maka kita sebagai guru juga harus mendekatkan hubungan yang harmonis terhadap siswa agar siswa senang dengan kita, agar siswa suka belajar, seperti itu ya teman-teman. Yang keempat, mengundang sumber atau ahli ke sekolah untuk memberikan motivasi penguat agar siswa lebih terbuka wawasannya. Nah, ini juga penting ya faktor ini, karena mengundang seorang motivator itu bisa membuka pandangan terhadap siswa atau peserta didik agar wawasannya lebih luas, agar pikirannya terbuka, tidak terpaku dengan tugas-tugas sekolah saja, tidak terpaku dengan dunia yang sempit, harus memandang dunia ini harus lebih luas lagi, mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lagi, seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ya. Nah, ternyata teori belajar kognitif ini memiliki kelebihan ya teman-teman. Ada 3 kelebihannya di sini ya teman-teman. Yang pertama ada siswa akan menjadi lebih aktif dan kreatif. Kenapa begitu? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, siswa menggali segala pengetahuannya sendiri melalui dunia luar, melalui lingkungan yang ada di sekitar, maka siswa ini akan menjadi lebih aktif dan kreatif dengan mengembangkan pemikiran dan juga pengaruh yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian ada kelebihan yang kedua, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, ya ini sangat benar sekali ya teman-teman. Pada zaman milenial seperti sekarang ini, pengaruh gadget itu sangat besar sekali terhadap dunia pendidikan, karena sumber belajar itu sangat banyak sekali. Contohnya itu ada di Google, kita bisa belajar melalui Google, kemudian bisa melalui YouTube. Sumber-sumber yang ada di HP itu sangat banyak sekali, dan juga di lingkungan sekitar juga sangat banyak sekali ya teman-teman. Yang ketiga ada kelebihan belajar yang ketiga ada pembelajaran menjadi lebih bermakna.
Kenapa menjadi lebih bermakna? Karena kita tidak terpaku terhadap guru saja. Kita bisa mencari belajar itu dari sosmed, dari gadget, kita bisa belajar dari lingkungan sekitar, kita bisa belajar dari orang lain. Kemudian juga motivasi-motivasi yang diberikan oleh guru kepada kita bisa ambil pembelajaran tersebut. Jadi pembelajaran itu menjadi lebih asik dan juga bermakna. Seperti itu ya teman-teman. Nah, Google sangat penting sekali teman-teman. Nah, itu tadi ya penjelasan tentang teori belajar kognitif. Semoga teman-teman semua bisa terinspirasi dan juga bisa memahami penjelasan yang telah saya berikan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan saya mohon maaf apabila ada kesilapan kata dan akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.